Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'dah. Sahabat muda dan insan dompet wafa, apa kabar semuanya? Tentu sehat walafiat ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Mudah-mudahan semuanya lapang rezekinya, lapang dadanya, lapang semua kesulitan-kesulitannya. Bicara tentang kelapangan, ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan dan dia tidak berkurban, tidak menyembelih, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Ini maknanya apa? Ini ketegasan luar biasa loh teman-teman sekalian. Kalau kita punya kelapangan loh ya. Kalau kita punya kelapangan lalu kita tidak berkurban, maka ini ancaman serius, ini extremely serius ya dari Rasulullah bahwa jangan dekat-dekat musola kami. Maka kemudian ulama berbeda pendapat untuk mengambil istinbat hukum dari statement Rasulullah ini. Kalau di mazhab lain bahkan sampai wajib loh ibadah kurban ini. Kalau di kita mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi sangat sunnah tapi sangat dianjurkan. Bagi siapa? Bagi yang punya kelapangan. Nah, bicara tentang kelapangan, kemudian kan setiap orang pengen punya kelapangan ya. Kalau memang saat ini punya duit, ya udah itu disebut kelapangan. Apalagi kalau duitnya bisa membeli seekor, 2 ekor sapi atau kambing. Maka itu disebut kelapangan. Tapi ada juga yang lapangnya itu dengan cara memutar penghasilannya. Maka kemudian timbullah pertanyaan-pertanyaan, contohnya gimana hukumnya arisan kurban. Nah, ini kan sebetulnya dia akan punya kesempatan untuk bisa beli hewan kurban, tapi caranya adalah dengan membuat arisan. Nah, sebenarnya kalau mekanisme arisan itu sendiri adalah hukumnya kan mubah ya, boleh-boleh aja. Kan itu muamalah ya, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Jadi boleh-boleh aja muamalah, mau mekanisme kayak gimana. Tapi sebetulnya kalau ibadahnya kurban maka lebih baik karena ini ada harga untuk membeli hewan kurban dan harganya ini kan ya ikuti market kan, ikuti pasar. Kadang harganya naik, kadang harganya turun. Gitu. Karena harganya berbeda dari tahun ke tahun kan berbeda. Maka lebih baik arisannya ini namanya arisan uang gitu. Jadi kalau terkumpul misalkan sejumlah uang X rupiah, maka sejumlah uang itu akan dibelikan kepada binatang kurban. Nah, kalau uangnya kurang, maka yang nambahin adalah yang saat itu menang arisan. Kan gitu ya, mekanisme arisan begitu. Itu akan jauh lebih aman dibandingkan misalnya dari awal dideklarasikan ini adalah arisan kurban. Kalau tahun misalkan 2021 harga sapi misalnya 18 juta, maka ketika terkumpul 18 juta, maka dibelikanlah 18 juta. Maka orang yang kedapatan putaran arisannya dia nggak perlu nombokin karena jumlah uangnya pas tuh. Misalnya tahun depannya malah naik harganya, malah 25 juta. Padahal uangnya tuh 18 juta. Maka si orang yang kemudian tahun depan itu kebagian gilirannya, dia kan harus nombokin tuh. Nah, gitu ya. Nah, maka lebih aman adalah di awal deklarasinya ini ada arisan uang. Tapi nanti ketika hasil uangnya udah dapat, baru kemudian dibelikan hewan kurban. Dan ini harus clear dulu di antara anggota supaya tidak ada dusta di antara kita. Kan gak enak ya kalau tiba-tiba aduh kita pengen begini pengen begitu ya ternyata didustai. Sakit itu di sini bagi masalah uang ya. Hati-hati kalau uang tuh nggak ada saudara, nggak lihat saudara uang, apalagi teman. Ya aduh apalagi mantan. No. Udah. Maka kalau mau arisan clear di awal dulu teman-teman. Ini yang pertama. Nah, jadi kalau kita berkaca dari kelapangan tadi, ada orang yang ingin mekanismenya dengan arisan. Nah, tapi ada juga yang boleh nggak sih kalau kita nyicil nih kurbannya? Jadi kan kalau orang gajian nih kayak insan muda gini kan udah fresh graduate gitu baru
dapat kerja gitu kan, kerjanya punya income tapi income-nya masih ngepas gitu kan, buat bayar kontrakan, buat bayar cicilan motor, cicilan handphone, wah cicilan laptop, wah cicilan macam-macam. Bahkan mungkin ada yang nabung buat nikah juga, cie-cie yang mau nikah ya. Ada yang mau nabung nikah nih, maka kan income-nya perlu dibagi-bagi tuh. Boleh nggak sih nyicil? Nah, menurut ulama ya seperti misalkan Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa mengatakan boleh asal income-nya jelas. Jadi dia nyicil itu nyicilnya jelas gitu bahwa dia akan kebayar. Karena kan hukumnya sunnah ini, sunnah muakkadah. Sementara dia pengen beli, tapi kalau beli langsung dia nggak punya duitnya, maka dia bisa nyicil. Nah, jadi kalau menurut sebagian ulama dibolehkan asal income-nya jelas. Nah, nggak boleh kalau income-nya nggak jelas. Jadi kalau misalkan income per bulannya itu nggak jelas, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak, kadang dikit, kadang banyak, nggak jelas nih, jangan. Lebih baik jangan. Nah, jadi kalau yang udah jelas-jelas nih orang gajian gitu ya, udah jelas tuh income-nya, atau pebisnis tapi dia sudah punya rate traffic income yang jelas, maka itu dibolehkan. Jadi teman-teman sekalian, mekanisme ini sebetulnya menjawab kelapangan tadi. Jadi kalau teman-teman yang ingin berkurban sebetulnya lihat dulu diri sendiri. Saya orangnya sudah lapang atau belum? Kalau sudah lapang, income-nya jelas ya kan, sudah punya berbagai macam bisnis yang bisa dijalankan, maka saatnya Anda berkurban. Berani berkurban, jangan hanya berani dapetin income doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.